Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi dengan aku di channel Faradis Kitchen. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat semuanya ya. Amin. Untuk video kali ini aku mau share resep nastar yang super ekonomis tapi super lembut dan super lumer banget. Jangan di skip ya. Untuk langkah pertama, di sini aku udah siapkan 200 gram margarin dan 100 gram butter. Kemudian 70 gram gula halus. Aku mau ayak dulu gula halusnya karena gula halus aku bergerindil. Jadi supaya nanti mudah untuk dimix ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk. Kemudian di sini aku mau mix pakai whisker aja. Kalian bisa pakai mixer. Tapi di sini aku cukup pakai whisker aja. Kocok keempat bahan ini sampai halus dan tercampur merata. Waktunya sekitar 1-2 menit. Nggak perlu lama-lama ya. Nah, ini setelah lembut. Kemudian tambahkan 15 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, lalu kocok sebentar, cukup sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan 380 gram tepung protein rendah. Bisa menggunakan tepung protein sedang, tapi wajib untuk disangrai ya, supaya kandungan airnya berkurang. Karena sebenarnya tepung yang cocok untuk membuat kue kering itu tepung protein rendah. Kalau tepung protein sedang itu cocok untuk bolu-boluan gitu ya, yang dipanggang-panggang gitu, brownies panggang, bolu gulung gitu-gitu. Karena tepung protein rendah itu kandungan airnya sedikit, jadi dia cocok untuk dijadikan kue kering. Jadi supaya kue keringnya itu bisa bertahan lama dan bisa renyah gitu, nggak gampang melempem dan nggak mudah berjamur ya. Nah, ini setelah semua tepungnya masuk, kemudian aku aduk menggunakan spatula aja. Aduk sampai semua tercampur merata. Nanti setelah nggak lengket lagi di spatula, itu tandanya adonannya siap untuk dicetak. Oke, kita cetak ya. Siapkan loyang yang kering dan bersih. Nggak usah dioles menggunakan margarin atau minyak. Jangan dioles apapun ya. Biarkan loyangnya kering. Untuk berat adonan kulitnya, aku menggunakan 7 gram. 7-8 gram ya. Kalian kalau mau sama, kalian bisa timbang. Dan untuk isiannya, aku menggunakan 3 gram. Boleh banget dicetak lebih besar atau lebih kecil. Sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Untuk nastar yang aku buat kali ini ukurannya sekali hap. Jadi nggak perlu digigit lagi. Sambil dengerin tips dari aku, jangan lupa untuk pantengin videonya ya. Cara bulat-bulatkan nastar supaya jadi bulat sempurna dan cantik. Aku ulangin sekali lagi ya. Di sini adonannya aku nggak perlu timbang karena tanganku udah terbiasa. Pipihkan dulu adonan, kemudian isi dengan selai, lalu pulung, bulatkan. Kalau bentuknya kurang bulat sempurna, bisa dirapikan sedikit. Nah, seperti ini.
Dan untuk kalian yang baru belajar membuat nastar, sebaiknya adonannya ditimbang ya, supaya berat dan besarnya sama. Nah, ini setelah selesai dicetak semua, ini jadinya banyak. Jadinya 2 loyang setengah, bukan 2 loyang setengah ya, hampir 3 loyang. Tuh, banyak banget ya. Selanjutnya kita oven. Di sini aku udah panaskan oven. Aku menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Aku oven selama 20 menit ya untuk oven pertama. Untuk pengovenan pertama maksudnya sebelum dioles menggunakan kuning telur. Sembari menunggu nastarnya di oven, aku mau siapkan untuk olesannya. Maaf, sebenarnya di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur dan 1 sendok makan madu. Kemudian aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk sampai merata. Jadi waktu aku buat olesannya, aku ingetnya itu aku membuat setengah resep ya. Makanya di sini aku salah. Harusnya 2 kuning telur, tapi yang aku rekam di sini hanya 1 kuning telur. Jadi sebenarnya aku menggunakan 2 butir kuning telur ya. Nah, ini nastar yang udah selesai di oven dan sudah aku dinginkan. Kemudian baru dioles. Oles sampai merata ya, dari atas sampai ke bawah. Dan saran dari aku, kalian gunakan kuas yang kecil dan lembut. Jadi supaya tidak merusak tekstur nastar. Bisa juga menggunakan kuas silikon, tapi menurut aku menggunakan kuas ini tuh lebih rapi, lebih cantik gitu. Dan menurut aku tuh lebih cepet juga dan lebih rapi. Dan memang untuk membuat nastar ini kita harus benar-benar ekstra sabar karena ini membutuhkan waktu dan harus telaten mengoles satu persatu. Dan menurut aku kenapa nilai jual kue ini tuh mahal, karena effortnya itu memang gak main-main ya. Dan kalian bisa lihat ini tuh glowing banget rek. Dan nanti setelah di oven ini akan tetap glowing seperti ini. Dan ini setelah selesai dioles semua, aku mau panggang lagi selama 20 menit dengan suhu 120 derajat api atas bawah ya. Nah, kilat, ini selesai di oven dan ini udah matang sempurna. Kita lihat apakah tetap glowing. Nah, tetap cantik ya. Aku kasih lihat untuk bagian bawahnya. Tuh, masih cantik, gak gosong. Jadi total semua pengovenan tadi selama 40 menit. Di sini aku mau packing menggunakan toples yang 250 gram itu loh rek, yang bulat. Susun dengan rapi. Ini aku kasih referensi kalau kalian mau jualan packing seperti ini ya. Atau kalian bisa menggunakan toples yang 500 gram itu. Sesuaikan dengan kebutuhan aja. Dan untuk perhitungan HPP-nya nanti aku tulis di description ya. Kalian bisa lihat. Di setiap kota itu akan beda harga bahan, beda harga jual ya. Jadi kalian nanti bisa tentukan sendiri harga jualnya berapa. Setelah terhitung modalnya berapa, kalian bisa tentukan berapa kalian akan mengambil keuntungan. Jadi jangan asal dikira-kira aja, takutnya nanti kalian bukannya untung tapi malah rugi. Nah, ini hasilnya rapi dan cantik. Untuk cara menyusun atau packingnya, kalian bisa contoh yang ada di video. Kalian bisa tambahkan stiker untuk menambah nilai jual.
Dan satu resep ini tadi jadi 4 toples dan masih ada sisa 7 biji di loyang ya. Kalau mau bikin banyak tinggal dikalikan resep aja ya. Dan sekarang waktunya untuk kita icip. Masya Allah, ini meskipun resep ekonomis tapi rasanya tetap lembut, lumer, dan pastinya enak ya. Jangan ragu untuk mencobanya di rumah. Untuk kalian pejuang rupiah, semoga rezekinya selalu lancar dan berkah ya, amin. Dan sekian dulu video untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan see you next bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.